Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari. Dan saya akan berbicara soal Tom Hai, pemain spesialis yang luar biasa saya pikir ya. Bagaimana eh, pemain Persib Bandung ini tampil sangat baik dalam dua laga di Piala AFF bersama dengan timnas kita. Setelah kemenangan 5-1 atas Kamboja di Pakansari dan Tom Hai memberikan 3 assist terbaik tentunya yang jarang dilakukan di dalam sebuah pertandingan Piala AFF oleh pemain Indonesia dalam satu pertandingan untuk membuat 3 assist dan semua bisa menghasilkan gol. Dan dia mengulangi lagi saat menghadapi Timur Leste dengan kemenangan 3-0 di Chonburi. Kali ini Tom Hai bisa membuat gol dan golnya spektakuler. Ya, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana tendangan bebas yang diarahkan ke pojok ke tiang jauh membuat penjaga gawang Dilan tidak berkutik sama sekali, dan ini gol indah kalau bisa dikatakan. Dia juga terlibat dalam gol pertama dari Sain Patinama. Itu umpan dari Tom ke arah Donitri yang masuk ke dalam kotak penalti dan memberikan uh, cutback keluar yang dilakukan, diantisipasi dengan baik sekali oleh Sain Patinama yang menghasilkan gol pertama kita. Itu sangat baik ya kalau boleh dikatakan dengan cara cerdas dari seorang Tom Hai yang melihat sisi yang paling baik di mana bola harus disodorkan ke arah Donitri. Jadi kita memang beruntung punya gelandang yang stylish seperti Tom Hai ini, bermain dengan visi yang luar biasa, ketenangan dia, dan dua laga dia bermain dengan 180 menit. Setiap pertandingan 90 menit dan tidak tergantikan. Itu yang membuat saya mengapresiasi apa yang dilakukan, kinerja, etos kerja dari seorang Tom Hai ini. Ya, ketika bermain dalam dua laga pasti capek, pasti sangat lelah, karena dalam pertandingan melawan Timur Leste pun ketika kita harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan 3 gol hanya dalam waktu 7 menit di antara menit 74 sampai 81 itu dia bermain di babak pertama dengan bergeser agak ke kiri, bukan pada posisi yang uh, dia inginkan sebenarnya, atau selama ini yang kita tahu dia sebagai gelandang yang bisa mengatur ritme permainan dari sektor tengah, tapi bermain di kiri itu menguras tenaga. Dan itu kelihatan dia sangat capek sekali untuk bisa bermain dalam posisi bergeser ke kiri. Mungkin juga ini menjadi alasan bahwa John Herman coba untuk bisa menggeser dia, karena dia pasti akan mendapatkan incaran dari semua pemain, dan itu yang terbukti. Melawan Timur Leste, Tom Hai ini diincar terus dan akhirnya ada 2 pelanggaran terhadap Tom Hai yang menghasilkan kartu merah bagi Jackson Fowler, pemain belakang dari Timur Leste, yang membuat Timur Leste bermain dengan 10 pemain. Ya, itu semua diarahkan kepada Tom Hai. Nah, dari sini kan bisa digambarkan bahwa setiap tim pasti akan mengincar dia, termasuk Vietnam yang nantinya akan kita hadapi pada tanggal 3 Agustus di Pakansari. Ya, di mana mereka tahu pasti roh jiwanya permainan Indonesia ada sama Tom Hai. Jadi perlu memang untuk dihentikan, dan saya pikir wajar kalau setiap tim, ya itu sudah terbukti ketika bagaimana pelatih Timor Leste Jose Pedro itu menganalisis keseluruhan penampilan Indonesia saat menang melawan Kamboja, dan dia menginstruksikan untuk tidak memberikan ruang kepada Tom Hai. Dan akhirnya di babak pertama agak kesulitan memang bagaimana cara kita bermain, karena itu memang ada perubahan-perubahan pemain, ada 6 perubahan yang memang yang membuat permainan kita tidak berkembang dengan baik. Ya, mungkin saja John Herman ingin memberikan jam bermain kepada pemain-pemain semua, tapi memang itu beresiko berat karena pemain kita memang tidak jelas di babak pertama. Sebelum ada pergantian mengembalikan lagi formasi yang memang benar, Donitri masuk, Sandi, Sain, Egy ikut dimainkan, sehingga ini menghidupkan permainan timnas, dan kembalinya Tom Hai bermain dari posisi dia yang sebenarnya kan di posisi tengah. Itu yang membuat kita hidup, karena memang dia bermain di tengah, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan. Kalau memang hanya untuk sekali-sekali boleh, tapi dia memang harus di tengah. Beda dengan di babak pertama melawan Timor Leste yang memang dia bergerak lebih banyak dari sektor kiri, yang memang sangat sulit buat
Tom Haye ya untuk bisa memberikan umpan-umpan ke kotak penalti. Di sana ada Mitch Baker. Tapi apapun itu, ya ini pemain yang luar biasa dan kita sekarang dalam posisi yang lebih enak karena Vietnam yang akan menjadi lawan kita itu tertahan imbang 0-0 di kandang mereka saat menjamu Singapura. Dan itu tentunya merugikan bagi Vietnam karena mereka tahu ya bahwa mereka akan menuju ke Indonesia bermain di Pakansari dengan timnas yang mereka anggap ini sangat sulit. Bahkan ketika melawan Singapura unggul sedikit dalam posisi ball position. Singapura mendapatkan 3 on target berbanding dengan Vietnam yang 2 on target. Jadi Singapura tampil sangat baik. Justru ini yang harus bisa menjadi perhatian bagi John Herdman bahwa bukan semata kita harus fokus terhadap Vietnam. Oke, ini pertandingan yang krusial menghadapi Vietnam, tapi ada Singapura. Tapi dengan hasil ini kan agak menguntungkan buat kita karena kalau kita menang bagus. Kita pasti bisa lolos ke babak selanjutnya di semifinal. Tapi seandainya pun kalau pertandingan berakhir imbang, posisi kita bagus. Melawan karena Vietnam sudah untuk kedua kali kan akan imbang kalau bermain dengan kita imbang. Jika itu terjadi ya, tapi sebaiknya kita menang. Itu menjadi harga mati main di kandang. Ya, tidak perlu banyak-banyak 1-0 aja melawan Vietnam sudah oke. Ya, kalaupun seri kita masih punya pertandingan terakhir melawan Singapura dan kita akan bertarung melawan dengan mereka. Jadi markas Singapura kita bisa, saya pikir kita bisa amankan pertandingan ya, untuk menghadapi Singapura nantinya dan kualitas kita yang lebih baik dibandingkan dengan Singapura. Walaupun tetap tidak boleh menganggap enteng ya. Itu sudah tergambar dalam menghadapi Timur Leste. Kita kesulitan dalam pertandingan tersebut sebelum kita bisa mendapatkan gol di babak kedua. Jadi siap-siap saya pikir ini bagi Tom ya. Dia pasti akan dipersempit ruang dia dalam 2 pertandingan sisa yang menguji Indonesia sesungguhnya setelah mendapatkan pelajaran melawan Timur Leste, tim yang terlemah di grup ini tapi membuat kita kesulitan walaupun Timur Leste bermain sebenarnya dengan 10 pemain dan kita kesulitan di babak pertama. Bahkan Timur Leste itu dalam masa transisi permainan mereka yang sangat bagus. Ya seakan-akan mereka tidak bermain dengan 10 pemain melawan kita. Mereka coba memberikan tekanan. Ya ada 1-2 kesempatan yang nyaris bisa menghasilkan gol buat mereka. Jadi ini menjadi evaluasi pelajaran penting bagi John Herdman untuk bagaimana tidak bermain-main lagi dengan komposisi pemain, harus memainkan pemain yang tepat. Ya paling tidak seperti yang tergambar di babak kedua melawan Timur Leste, itu adalah komposisi pemain terbaik, atau kita bermain sama seperti ketika lawan Kamboja. Kembalinya Ragnar Oratmangun, ini juga suatu hal yang sangat bagus. Jadi opsi bagi John Herdman itu banyak. Dengan Ragnar ada karena kita juga punya Donitri di kiri. Jadi di kiri itu memang sangat kuat karena ada 3 pemain yang bagus, yang punya kecepatan. Ya, ada Ragnar, Donitri dan juga ada Sain Patinama. Tinggal bagaimana John Herdman melihat komposisi terbaik ketika bermain dengan 3-4-3, mengembalikan Rizky Ridho, Sadi dan Sain tentunya bermain di back tengah 3 ini, dan bisa aja Donitri ada di kiri dengan 4 gelandang. Itu yang paling bagus saat akan menghadapi Vietnam. Kemudian di depan ada Ragnar, tapi kita akan nantikan saja racikan seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang John Herdman, karena ini pertandingan yang sangat penting, 2 laga yang menjadi ujian sesungguhnya. Ya semoga kita bisa menampilkan permainan terbaik, dan kemenangan melawan Vietnam adalah sesuatu yang menjadi sekali lagi harga mati buat kita. Ini prestisius, dan kalau kita menganggap bahwa mereka punya Nguyen Xuan Son yang bernama Rafaelson yang yang sudah dinaturalisasi bersama dengan Hendrio, ternyata ketika saya lihat melawan Singapura juga biasa-biasa saja, tidak berkutik, ya tidak ada apa-apanya. Ya dikatakan pemain yang paling berbahaya, tapi dibuat oleh Singapura tidak bisa membuat gol, ya tidak berdaya walaupun bermain di kandang di Vietnam. Dan sini kan ada gambaran, semoga tim analisis John Herdman dan tim kepelatihan bisa melihat ini, bisa memutar-mutar ulang untuk berbicara banyak dengan pemain-pemain kita, terutama lini belakang, bagaimana cara menghentikan Rafaelson dan Hendrio ini seperti yang dilakukan oleh Singapura. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Tom Haye yang tampil fantastis dalam 2 pertandingan. Semoga dia bisa recovery, istirahat yang cukup, karena sangat-sangat melelahkan dengan 2 laga tanpa tergantikan
sejauh ini, karena tenaga Tom Hai itu dibutuhkan sekali ya untuk bisa menjadi motor serangan bagi timnas kita di lini paling krusial sektor tengah. Wassalam, ciao.